Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di pertemuan kedua kelas resensi buku bersama Duta Bahasa kita kali ini adalah meresensi novel. Buku yang saya resensi kali ini judulnya adalah Dikta dan Hukum yang ditulis oleh Dia Anfarah dengan genre fiksi romance. Kota terbit Jakarta Selatan, penerbit Asoka Aksara Lovable. Tahun terbit 2021, tebal buku 388 halaman dengan ISBN 978 623 3100317. Orientasi. Dikta dan Hukum adalah novel yang diterbitkan oleh Dia Anfarah. Novel ini berhasil dirilis pada tahun 2021 oleh Asoka Aksara Lovable. Dia Anfarah memiliki bakat menulis, lalu hasil tulisannya dituangkan melalui media sosial atau Twitter. Cerita Dikta dan Hukum menjadi karya Dia Anfarah yang paling banyak digemari oleh pembaca. Diketahui Dia Anfarah sebagai fans boyband asal Korea Selatan NCT. Beberapa tokoh di AU Twitter juga terinspirasi dari anggota NCT seperti Dikta yang digambarkan memiliki sosok visual seperti Doyoung NCT, Jeno seperti Jeno NCT, Jeffrey seperti Jaehyung NCT Dream. Untuk pemilihan karakter dalam serial Dikta dan Hukum, peran Dikta dimainkan oleh Ajil Dito, sementara Nadira diperankan oleh Natasha Wilona. Alur atau jalan cerita terinspirasi dari Dia Anfarah sendiri dan karakternya terinspirasi real life-nya. Lanjut ke sinopsis. Novel ini menceritakan tentang seorang mahasiswa hukum tingkat akhir bernama Dikta yang dijodohkan dengan siswi SMA yang bernama Nadira. Orang tua mereka menjodohkan mereka karena almarhum ayah Dikta telah mewasiatkan itu sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Dalam novel ini, Dikta digambarkan seperti tokoh sempurna, sifatnya baik, sopan, dan pintar. Dan Nadira digambarkan seperti siswi SMA kelas 12 yang memiliki karakter pemalas. Nadira juga punya sifat mudah mengeluh dan keras kepala. Namun, Dikta dan Nadira sama-sama menolak perjodohan itu karena beberapa alasan. Salah satunya, karena Nadira sudah punya pacar yang bernama Jeno. Untuk menjaga perasaan orang tua mereka, Dikta dan Nadira pura-pura menerima perjodohan itu. Dikta membantu Nadira mengerjakan tugas-tugas sekolahnya untuk masuk perguruan tinggi. Walaupun cuek, sebenarnya Dikta memiliki perhatian untuk Nadira. Hari demi hari mereka lalui bersama, benih-benih cinta pun muncul. Siapa yang tahu bahwa Nadira akan menaruh hati kepada Pradikta? Menyadari perasaan yang semakin mendalam, Nadira mengakhiri hubungan dengan kekasihnya itu. Hubungan tarik ulur dan beberapa masalah mulai menjadi ujian lika-liku dalam hubungan mereka. Rahasia-rahasia Dikta mulai terungkap dengan hubungan mereka yang tidak direstui oleh Tuhan dan alam semesta. Dikta memiliki penyakit ginjal, sehingga umurnya tidak panjang lagi. Mengetahui itu, ia pun membuat wishlist yang ingin ia lakukan bersama Nadira sebelum ia pergi selama-lamanya. Lanjut ke analisis. Tema novel Dikta dan Hukum menceritakan tentang kisah remaja yang dibalut asmara. Tokoh novel Dikta dan Hukum. Dikta sebagai tokoh utama di dalam novel Dikta dan Hukum yang memiliki sifat disiplin dan serius. Tokohnya digambarkan seperti Doyoung NCT. Nadira sebagai tokoh Dikta dan Hukum yang menyukai Dikta. Nadira memiliki sifat suka mengeluh dan keras kepala. Jeno, tokoh novel Dikta dan Hukum yang menjadi pacar Nadira dan memiliki karakter yang baik seperti Dikta. Atoy memiliki peran sebagai teman Dikta yang berkarakter jenaka dan nyeleneh. Jeffrey, teman dekat Dikta, memiliki karakter konyol hanya untuk berteman dengan Dikta lagi dan bertanggung jawab. Johnny, teman dekat Dikta, memiliki peran penting saat ia tahu kondisi Dikta.
Theo, teman dekat Dikta yang sifatnya paling tenang dan dewasa di antara teman-teman lainnya. Mama Dikta, selayaknya seorang ibu yang memiliki sifat yang hangat dan penyayang. Latar novel Dikta dan Hukum ini berada di sekolah, rumah, pantai, kampus, dan rumah sakit. Alur novel Dikta dan Hukum adalah alur maju. Sudut pandang novel Dikta dan Hukum adalah sudut pandang orang ketiga atau third. Lanjut ke evaluasi kelebihan buku tersebut. 1. Novel ini memiliki sampul buku yang sangat indah. 2. Persahabatan antara Dikta dan teman-temannya patut untuk ditiru. 3. Dapat menambah motivasi belajar. 4. Endingnya tidak mudah ditebak dan berakhir dengan jelas. Evaluasi kekurangan novel ini. 1. Terlalu banyak tanda koma di dalam novel tersebut. 2. Di beberapa adegan terlalu mendramatis keadaan atau mendapat kesan cheesy. 3. Ada beberapa bahasa yang sulit dipahami. 4. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan IYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Novel Dikta dan Hukum ini adalah mendorong kita untuk menjaga kesehatan. Cerita ini menceritakan masalah kesehatan yang cenderung diabaikan oleh banyak anak muda. Novel ini baik untuk dibaca anak di usia 17 tahun ke atas karena terdapat cerita yang menceritakan tentang perjalanan hidup seperti keluarga, persahabatan, dan percintaan.